Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Baik, ketua kelas. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdiri. Baik, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Nah, jadi teman-temannya ada yang absen tidak? Coba lihat di sampingnya. Teman sebangkunya ada yang tidak hadir? Ada. Oke, semuanya hadir ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru mau menyuruh kalian melihat di papan tulis. Di sini Ibu Guru punya 2 gambar. Coba diperhatikan dulu gambarnya. Sudah? Sudah. Nah, dari 2 gambar tersebut, apa yang dilihat dari perbedaan lingkungan dari 2 gambar tersebut menurut kalian? Saya bisa? Ya, Mia. Gambar yang nomor 1, lingkungan yang sangat kotor. Yang di bawah bersih, yang gambar 2. Oke, benar sekali. Gambar yang nomor 1 adalah lingkungan yang tercemar, kotor, tercemari oleh sampah plastik dan juga polusi. Nah, yang kedua baru bebas dari sampah plastik dan juga polusi. Nah, menurut kalian lingkungan mana dari 2 gambar tersebut yang menurut kalian sehat untuk ditinggali? Ya, Fatma? Gambar 2, Bu, soalnya di sana tidak ada polusi, sampah juga tidak ada, sehingga lingkungannya bersih dan kita nyaman. Iya, benar sekali, Fatma. Nah, dari gambar 1 kita lihat lagi, ternyata lingkungan tersebut banyak tercemar oleh sampah terutama sampah plastik. Nah, menurut kalian apa akibat yang terjadi jika kita terus-menerus membuang sampah sembarangan? Lagi? Karena longsor, Iya, pencemaran air dan udara. iya benar sekali. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai dampak sampah plastik dan juga polusi terhadap keseimbangan bumi. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini pada pembelajaran kali ini Ibu harap kalian mampu mengerti konsep dasar polusi dan masalah sampah plastik dengan benar, dan juga Ibu harap kalian bisa menguraikan dampak buruk polusi terhadap kelestarian lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga, Ibu harap kalian mampu menciptakan solusi kreatif untuk mengurangi polusi sehari-hari. Nah, bicara soal solusi, ada yang tahu tidak definisi dari polusi itu sendiri? Ya, Nia? Polusi adalah maksudnya zat berbahaya ke dalam lingkungan yang membuat udara, air, dan tanah menjadi kotor, rusak, dan tidak sehat bagi makhluk hidup. Ya, betul sekali seperti yang dikatakan Nia ini. Nah, polusi merupakan zat berbahaya yang dapat merusak tanah, tumbuhan, air, dan juga udara yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, jadi di sini pertama-tama kita akan belajar mengenai jenis-jenis polusi yang ada di sekitar kita. Ada 3 yang umum. Yang pertama yaitu polusi udara, yaitu polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan, apalagi cerobong pabrik, dan juga pembakaran, terutama pembakaran sampah plastik. Nah, yang kedua yaitu polusi air, terjadi karena pembuangan limbah cairan industri ke sungai atau laut. Nah, yang ketiga ada polusi tanah yang diakibatkan oleh penggunaan bahan kimia, pertanian berlebihan, dan penimbunan sampah plastik. Nah, dari ketiga jenis polusi dan akibatnya tadi yang sudah kita pelajari, kita tahu bahwa akibat paling besarnya datang dari sampah plastik. Nah, menurut kalian kenapa sampah plastik sangat membahayakan lingkungan? Saya, Bu, Ya, Fatma. karena sampah plastik itu tidak bisa diuraikan secara cepat, yaitu butuh waktu sekitar 500 tahun untuk bisa diuraikan oleh alam. Iya, benar sekali seperti yang dikatakan Fatma. Dan juga sampah plastik ini akan mudah menumpuk jika tidak didaur ulang. Dan sampah plastik juga memerlukan pengolahan yang tepat agar tidak menjadi masalah lingkungan. Contohnya seperti di TPA Suwon itu. Nah, yang pernah ke TPA Suwon? Tidak. Oke, nanti kita akan melihat. Nah,
dan juga polusi. Tentunya kita tahu dampak-dampak dari polusi dan sampah plastik tersebut. Yang pertama, menyebabkan banjir. Nah, saluran air dapat tersumbat plastik sehingga jika musim hujan dan juga hujan yang berturut-turut akan terjadi banjir yang dapat merugikan manusia atau lingkungan. Yang kedua, membahayakan hewan. Ada yang tahu kenapa bisa membahayakan hewan? Karena ketika banjir hewan itu kehilangan tempat tinggalnya. Akibat dari sampah plastiknya? Tidak ada makanan yang bisa mereka makan lagi. Iya, betul. Yang pertama, tidak ada makanan yang mereka bisa makan karena ada sampah plastik. Mereka mengira itu makanan, jadinya mereka memakan sampah plastik dan tidak bisa dicerna, maka lama-lama mereka akan mati. Nah, selanjutnya mengganggu kesehatan. Nah, polusi udara menimbulkan penyakit pernapasan seperti sesak nafas yang biasa diderita oleh bayi. Nah, selanjutnya juga dapat merusak ekosistem, dapat merusak keseimbangan rantai makanan di bumi. Nah, bicara soal ekosistem, Ibu Guru mau menyinggung sedikit mengenai komponen-komponen ekosistem. Ada yang tahu dua komponen ekosistem? Komponen biotik dan abiotik. Iya, betul sekali, Farma. Nah, jadi ekosistem ada dua komponen, yaitu komponen biotik, yaitu semua makhluk hidup yang bernapas dan bergerak seperti manusia, seperti kita, hewan, dan juga tumbuhan. Yang kedua ada komponen abiotik, yaitu benda mati di alam yang menunjang kehidupan. Ada air, tanah, dan juga udara dan cahaya. Nah, jadi dari semua komponen-komponen ekosistem tersebut, baik biotik maupun abiotik, sangatlah saling berkaitan. Jika satu bagian komponen ekosistem tercemar, maka ekosistem lain atau makhluk hidup lain akan ikut merasakan ruginya. Contohnya, jika air tercemar, maka Ikan mati. ya seperti saya jelaskan tadi, ikan akan menganggap sampah-sampah yang ada di air adalah makanan. Yang kedua, jika udara tercemar, maka pernapasan akan terganggu. Nah, selanjutnya jika tanah tercemar, maka tanaman akan layu dan mati. Dan jika tanaman-tanaman yang layu tersebut adalah tanaman yang dikonsumsi oleh manusia, maka manusia juga tidak dapat memiliki makanan. Nah, dari semua yang sudah kita pelajari tadi, tentu dampak-dampaknya sangat menakutkan bagi kita. Nah, kita dapat mengurangi atau menghindari dampak-dampak tersebut dengan mengurangi sampah dengan gerakan 3R. Ada yang tahu gerakan 3R apa saja? Reduce, reuse, recycle. Ya, betul sekali. Reduce yaitu mengurangi, yang berarti mengurangi penggunaan barang berbahan plastik agar sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Ada yang tahu contoh dari gerakan reduce atau mengurangi? Dengan menggunakan tas belanja dan kain. Ya, betul sekali, Parma. Nah, yang kedua yaitu reuse, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai agar tidak langsung dibuang. Ada yang tahu contohnya? Ya, Nia? Misalnya kerajinan dari barang bekas. Itu lebih ke mendaur ulang. Reuse itu mungkin contohnya kalau misalnya dapat tote bag dari acara-acara ulang tahun, kalian bisa menggunakannya kembali untuk berbelanja. Nah, kalau recycle yaitu mendaur ulang seperti yang dikatakannya, yaitu membuat kerajinan dari sampah bekas. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke aktivitas selanjutnya, Ibu Guru punya ice breaking. Kayaknya kalian ngantuk ini. Jadi ice breakingnya yaitu tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau Ibu Guru bilang tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Kalau Ibu Guru bilang tepuk siang, tepuknya 2 kali. Dan kalau Ibu Guru bilang tepuk malam, tidak tepuk. Oke, langsung saja. Sebelum itu konsentrasi dulu. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi, tepuk siang, malam. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang. Oke. Jadi karena semuanya sudah konsentrasi lagi, jadi Ibu Guru mau jelaskan aktivitas kelompoknya, yaitu nanti Ibu Guru akan memberikan kalian gambar setiap kelompok, 1 gambar, yang dimana nanti gambarnya kalian bisa
analisis dulu, temukan masalahnya dari gambar yang kalian dapatkan. Lalu yang kedua, diskusikan dengan kelompok kalian dampak buruknya bagi warga dan juga lingkungan. Yang ketiga, tuliskan 2 solusi kreatif yang berbasis 3E yang tadi sudah kita pelajari untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk pembagian kelompoknya, di sini karena ada 20 siswa, jadi berhitung dari depan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, lalu ulang lagi 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, nanti bagi siswa yang mendapat nomor 1 akan jadi kelompok 1, dan siswa yang mendapat nomor 2 akan jadi kelompok 2, dan seterusnya. Nanti akan ada 4 kelompok. Jadi ibu guru bagikan dulu gambarnya. Ini kelompok 1. Nah, nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa maju ke depan tanyakan ya. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Ya, mulai dari kelompok 1 bisa presentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang tadi sudah diberikan pada ibu guru. Untuk soal yang pertama, temukan masalah utama dari gambar yang kalian dapatkan. Jadi di gambar itu ada gambar TPA Subung. Nah, jadi masalahnya itu adalah sampah tidak dikelola dengan baik sehingga menjadi seperti tumpukan gunung dan itu sangat mengganggu aktivitas warga. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada dampak buruknya bagi warga dan lingkungan akibat TPA Subung. Yaitu yang pertama itu ada dampak dari kesehatan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa seperti sesak napas, kemudian dapat mencemari lingkungan. Untuk yang ketiga yaitu tuliskan 2 solusi kreatif berbasis 3R untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu masyarakat lebih baik menggunakan kantong kain daripada menggunakan kantong plastik. Yang kedua, masyarakat harus mengolah sampah plastik menjadi sebuah kerajinan. Oke, kelompok 1 bisa duduk kembali. Nah, karena semua kelompok sudah presentasi dengan baik, kita tepuk tangan dulu untuk presentasi kelompoknya. Nah, selanjutnya ibu guru punya aktivitas. Ini individu, jadi namanya itu pohon janji hijau. Nah, kalian bisa tuliskan sebuah janji di kertas origami, nanti bentuk daun. Nanti kertasnya akan ibu bagikan dan tempelkan nanti di dahan pohon kelas. Nanti akan ibu tayangkan dahan pohonnya. Contohnya seperti saya berjanji akan mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai demi menjaga bumi tetap sehat. Nah, kalian bisa tuliskan dulu janji hijaunya, nanti bisa ditempelkan di pohon. Oke, karena materi kita hari ini sudah selesai, semua kelompok sudah presentasi dengan baik dan kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi di sini ibu guru mau menyuruh kalian untuk 1 orang mengikutkan pembelajaran yang sudah kita pelajari dari tadi. Ada yang mau? Saya. Ya, Fatma? Baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya sampah plastik itu bisa merusak berbagai ekosistem yang ada di bumi dan juga dapat merusak keseimbangan makanan serta merusak kesehatan bumi kita. Iya, betul sekali. Jadi yang sudah kita pelajari tadi yaitu sampah plastik dan juga berbagai polusi yang dapat merusak keseimbangan rantai makanan seperti yang dikatakan Fatma, dan bumi dapat terancam. Nah, dari semua polusi dan juga kerusakan yang berdampak bagi alam, kita bisa menyelamatkan bumi mulai dari diri kita sendiri, seperti dari hal kecil seperti mengurangi sampah plastik setiap hari. Baik anak-anak, karena materi kita sudah selesai, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga tertib. Jadi karena tadi dibuka oleh doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Silakan ketua kelas ini doa. Baik, karena pelajaran hari ini telah selesai, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa pertama, pertanyaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Atau ramalan Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya anak-anak bisa istirahat ya. Dan ingat minggu depan kita belajar mengenai daur ulang sampah.